Ya, teman-teman, hari ini di tanggal 8 harusnya teman-teman ya, cuman saya uploadnya tanggal 9 agak malam dikit teman-teman ya, agak pagi dikit. Kenapa? Karena saya adalah dari tanggal 8 pagi teman-teman ya, sedang melakukan perjalanan, baru tiba malam-malam ke sini istirahat sebentar, baru saya lihat berita-berita teman-teman ya. Dan pas baca berita, wis mantap saya bilang beritanya ini gitu kan. Sampai-sampai ya kita sampai 9, sekian persen turunnya ya. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini ya. Baik yang telah melakukan subscribe, yang telah nge-like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar, sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Bahkan ilmu-ilmu juga teman-teman ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya. Informasi bermanfaat juga datang dari teman-teman sendiri gitu kan. Jadi di sini ada tukar pikiran teman-teman ya. Tidak istilah ngajar mengajari lah teman. Sini kita tukar pikiran ya, teman-teman silahkan berkomentar bebas apapun teman-teman di kolom komentar ya. Baik yang telah melakukan doa juga teman sama terima kasih teman-teman, doa teman-teman dikabulkan. Saya dalam keadaan sehat walafiat sampai sekarang bersama keluarga. Saya pun berdoa teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bersehat bersama keluarga di rumah teman-teman ya. Yang telah melakukan donat berupa super thank juga terima kasih. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik teman-teman, IHSG kita 9, tadi berapa? 9, berapa turunnya? 9,40-an ya sini ya. 9,4 lah teman-teman ya. Kita cek di sini deh teman-teman ya. Di teman-teman sesuai dengan yang di apa namanya yang ada garisnya teman-teman bahwa si IHSG kita ngikutin garis penurunannya ya. 1 2 3 teman-teman. 3 garis penurunan sudah dilewati, tinggal 2 lagi teman-teman di angka 5.825 sama di angka 5.740-an ya. Itu ada di bawahnya ada nggak? Oh masih ada teman-teman, tenang aja lah. Juga secara MA juga masih menuju ke bawah, MA 20 sama MA 10 juga masih menuju ke bawah. Ini lumayan ada lumayan dorongan dari bawah teman-teman kalau memperhatikan di sini ya. Ini ketika dia tuh boom gitu ya, langsung ada dorongan, dia tidak jatuh lagi ke bawah, artinya ada mau ngedorong lah teman-teman, dia tidak terlalu jatuh ya. Maka terjadilah tragedi lagi teman-teman, penurunan lagi ya. Bahkan si IHSG ini ketika penurunan ini langsung OJK membuarkan peraturan gitu ya. Ini peraturannya tentang ARB ya. Saya baca, silakan teman-teman baca, tapi intinya kita lihat di bawah aja intinya ya. Jadi intinya saham di papan utama ya, yang arah 35% tetap teman-teman ya. Arahnya tetap 35, 25 sama 20 arah sebelumnya gitu kan, 35, 35, 25, 25, 20, 20, tapi penurunannya teman-teman ya, yang menjadi masalahnya ada penurunannya sekitar 15% sampai 15% aja penurunannya, tidak sampai untuk ARB-nya teman-teman ya. Kalau arahnya masih, kalau untuk ARB-nya ternyata di 15%-an teman-teman ya. Jadi nggak dalam-dalam teman-teman, 15%-an ya. Biasanya kan yang 30%, 20% gitu kan normal lah, simetris teman-teman. Kalau sekarang kan ada istilah, ada tragedi ini teman-teman ya. Kalau kata teman-teman yang lain kan ada dari bursa global, betul teman-teman, bursa global juga dalam keadaan menurun teman-teman ya. Terus untuk trading health-nya sekarang dirubah teman-teman, yang sebelumnya 5% jadi 8%. Yang dari 10% 15%, 30 sama kalau menitannya teman-teman, kalau durasinya sama 15% jadi 20% ya. Jadi nanti kalau kemarin kan 5% dihentikan, sekarang jadi 8%, 10% yang level keduanya sekarang 15% teman. Jadi kemarin baru level pertama doang gitu kan. Oke teman-teman, itulah peraturan teman-teman. Sebenarnya lebih baik teman-teman ya, sebel baik kalau teman-teman yang seorang investing ya, orang-orang investing ini sangat, wah ini 15% terlalu sedikit, padahal biarin aja. Kalau untuk arah sama ARB-nya mungkin kalau yang di sininya oke lah gitu ya, disesuaikan lah dengan kebutuhan gitu. Tapi kalau untuk yang penurunnya lebih baik ya sebenarnya seperti biasa aja gitu teman-teman, seperti yang hal kemarin. Kenapa? Karena teman-teman orang-orang yang investing cenderung sangat bahagia teman-teman ya, ketika saham-saham yang berfundamental baik tiba-tiba turun gitu teman-teman ya. Itu kadang-kadang wah semakin enak gitu tuh kalau orang-orang
investing ya. Beda dengan orang-orang yang cenderung teman-teman kita yang agak lumayan hati-hati ya cenderung harus menahan juga gitu kan. Ya kalau teman-teman merasa takut dengan kejadian seperti ini lebih baik teman-teman diam aja. Eh, Kalau teman-teman istilahnya punya uang cash udah simpan uang cash aja dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman yang merasa ketakutan, tapi kalau orang orang investing teman-teman menjadi kesempatan buat teman-teman ya. Kapan lagi istilahnya punya emiten-emiten yang berfundamental baik ya sampai jatuh sampai level seperti ini ya. Tenang aja teman-teman ya. Yang suka saya bilang teman-teman ya, ketika sesuatu jatuh ya, kalau OIC jatuh pasti mantul lagi kok teman-teman ya. Perhatikan ketika saya bilang kemarin waktu dibahas juga ya, kejatuhannya sampai dalam pun istilahnya masih tetap jatuh, malahan jatuhnya lebih tinggi lagi. Maaf, bahkan pantulannya lebih tinggi lagi. Makanya ketika jatuh itu ya ini salah satu permainan teman-teman, salah satu permainan di seorang market maker gitu kan. Mereka bagaimana mengojok psikologis kita gitu teman-teman, yang waktu kemarin aja istilah 3,2 miliar 3,2 triliun masuk teman-teman ya. Tapi per hari ini bang ya 3,9 3,6 si asing ini keluar. Terjadinya kenapa katanya terjadi seperti ya, karena asing pengen jualan aja teman-teman ya. Mereka langsung memancing, teman memancing nih kan. Saya bilang nih ada pancingan, sepertinya ada pancingan di sini. Wah, udah mulai bagus membaik, ternyata si asing itu punya istilahnya punya siasatnya oke. Saya masuk 3,2 tapi saya akan keluar 3,6 triliun. Bang. Nah, keren kan kalau asing teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk IHSG mungkin seperti itu ya. Ini masih ada target penurunan di angka 5.700 dan secara MA pun masih menuju ke bawah. Nah teman-teman ya, mungkin saya beberapa komentar sudah saya baca, teman belum saya kasih tanda lope-lope teman-teman ya. Nah kita akan bahas saja teman-teman emiten-emiten yang hanya 4 bank aja teman-teman yang mendukung ke arah IHSG-nya teman-teman ya. Nanti kita cek untuk teman-teman yang lain ya. Tunggu sebentar teman-teman ya. Nah, teman-teman ada satu lagi berita kemarin itu keluar ya, tanggal 8 di Kompas ini ya, jam 11.51. Beritanya keluar seperti ini teman-teman ya. Suhayas Ganjrok, Mr. Presiden, saya tidak terlalu takut Indonesia punya kekuatan ya. Mungkin teman-teman nanti bisa dicerna dengan sendirinya, silahkan dibaca beritanya. Itu adalah tanggapan dari Mr. Presiden kita teman-teman Suhayas G, yang seperti kita ketahui sepertinya gitu ya, sepertinya ini baru sepertinya teman-teman, mudah-mudahan sih ini tidak terjadi tidak terjadi lagi gitu. Soalnya kenapa ya, seperti yang kurang abai lah kita, bukan kurang abai, seperti yang abai teman-teman dengan kelangsungan daripada IHSG. Pada ini yang suka saya bilang bahwa IHSG adalah pintu gerbang teman-teman untuk asing masuk ke negara kita teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah kita melihat IHSG seperti ini ya, betul-betul dia pasti turun teman-teman ya, pasti turun setelah melewati tanda-tanda penurunannya. Mudah-mudahan sih bisa ke 5.700. Jadi teman-teman yang suka dengan fundamentalis LQ45 pada turun, teman-teman kapan ngambilnya, teman-teman pakai sistem seperti bandar juga silahkan teman-teman. Kalau mengikuti MA juga silahkan. Kalau cenderung bandar ya sekarang belum masuk teman-teman, karena bandar-bandar balik pada keluar untuk foreign ya, untuk foreign cenderung keluar. Oke teman-teman, kita langsung aja untuk update-annya emiten yang terhubung dulu dengan 4 bank ini teman-teman ya. Ada BBRI, kita lihat BBRI seperti apa. Ya, BBRI ternyata dia memakai sistem langsung buka gap teman-teman, langsung buka gap ya, artinya langsung didorong dari bawah. Ini emang langsung ya, istilahnya apa ya, dia pakai kendasi malakama teman-teman ya, jadi kejatuhannya langsung di up ya. Tapi langsung jatuh teman-teman, diturunkan turun berapa level ini, target penurunan di sini sudah langsung dilewati sama dia teman-teman. Sebenarnya target kenaikan malah dilewati teman-teman di sini ya, pas banget di penurunan di target di sini ya, di angka 3.400 ya. Mungkin meleset agak dikit lah teman-teman ya, wajar lah teman-teman ya, masih banyak istilahnya apa ya,
sedikit pas banget di harga penurunan. Paling dikit lagi dari sini aja pada gitu ya, di 3.360-an pada gitu ya. Jadi pas banget kalau sekarang sudah bikin step teman-teman, step 1, step 2, cuman kenaikannya ini memakai candle simalakama, candle bullish ya. Artinya nanti ada kenaikan tapi suatu saat juga dia akan harus turun kembali untuk menyelusuri ini lagi teman-teman. Nah, untuk menyelusuri ini lagi nanti ke depannya teman-teman ya. Tapi karena kebiasaan seorang BBRI lah seperti ini ya ikutin aja teman-teman ya. Secara MA bagaimana sudah mulai menunjukkan ke bawah, tapi walaupun menunjukkan ke bawah ternyata dia sudah meninggalkan gap yang sangat luas. Kita pindahkan aja teman-teman ini ke sini ya. Nah, kan ini gapnya sangat luas teman-teman, harus dilewati dan pasti ada kenaikan kalau teman-teman ya, kalau bisa melewati angka 3.006 4.000-an sampai ke angka target 4.161 ya, dia harus ada kenaikan sampai ke level selanjutnya gitu. Tapi kalau dia cenderung ditahan di angka 3.000 yang pas gapnya yang lebar ini teman-teman ya, dia cenderung akan ke bawah kembali teman-teman. Tapi kalau untuk gap lebar sendiri pasti ketutup kok teman-teman ya. Manfaatin aja untuk kalau teman-teman yang suka kenaikan sementaranya, manfaat aja bisa ke angka 4.000-an teman-teman ya. Walaupun istilahnya sekarang dalam posisi foreign keluar sangat luar biasa. Foreign net sell sampai 1 triliun teman-teman ya. Terus untuk barang lokalnya 1,7 juta lot keluar. Terus untuk foreign yang ngambil ada YU, TPAG, BK ngambil ya RX, sayang RX masih keluar teman-teman ya. Smart Money juga sudah mulai kempes teman-teman ya. Tapi untuk BBRI secara TA sih masih posisi dia, kalau teman-teman istilahnya ngambil ya ada kesempatan ke harga 4.000-an gitu ya, karena untuk menutup gapnya. Nah juga cenderung sedikit lagi teman-teman untuk turun di angka 3.347. Apabila jebol ya dia ada tanda penurunan di angka 3.200 dan di angka 3.121. Ke bawahnya masih ada di angka 2.606. Kalau pingin ke agak sedikit bawah banget ke angka 2.600 teman-teman. Saya pikir sini ada kenaikan sementara teman-teman untuk menutup gap yang lebarnya ini. Biasa kalau gap suka tertutup kok teman-teman ya. Oke, sementara ini BBRI masih masih dibuang ya. Bukan masih dibuang teman-teman. Jadi pancingannya luar biasa foreign ya. Mancing kemarin 3 hari ternyata lebih besar pembuangannya. Luar biasa foreign kan teman-teman. Wah, udah pada masuk kan, saya masuk. Ternyata benar-benar dibuang teman-teman ya. Ada market maker sebetulnya. Kalau market maker asing sebetulnya teman-teman ya, keren dia mainnya. Ya, nggak jual. Kalau pingin kalau lagi banyak duit terus aja teman, sedikit pas dipancingan dikit, pancing dikit pada masuk ternyata dikeluarin. Akhirnya tetap aja teman-teman ya, ketika dia pasti ada pembuangan di situ, ada yang nerima, nah itu mungkin dimanfaatkan sama teman-teman kita untuk ngambil teman-teman ya. Oke. Untuk selanjutnya ada BBNI. Coba lihat BBNI posisinya seperti apa. BBN juga sama teman-teman, dia pakai open gap bawah ya. Pakai candle simalakama, tapi BBNI pakai candle simalakama tapi ada masuk si foreignnya 69,2 miliar teman-teman ya untuk si foreignnya. Ada si CC sama si BB teman-teman, walaupun broker lokal yang masuk teman-teman ya. Foreign KW gitu teman-teman, tapi lumayan lah teman. BK tetap masuk teman-teman di BBRI apapun di BBNI, si BK tetap masuk. Strategi juga teman-teman ini, target penurunannya sudah mulai dilewati dan bagus teman-teman ya. Ini pas banget di arah penurunannya, kita hapus aja teman-teman ya, karena ini pakai candle simalakama. Saya biarkan dulu teman-teman karena ada target penurunan di angka 3.652 teman situ ya. Yang target kenaikan masih tetap kita pindahkan aja ke sini ke angka gapnya, dan dia juga akan melakukan kenaikan, tapi secara MA masih posisi turunan teman-teman. Mungkin juga dia hanya kenaikan sementara aja. Mudah-mudahan sih nanti kenaikan sementaranya bisa dimanfaatkan sama teman-teman lah untuk si BBNI ini. Lanjut ada BMRI ya, BMRI. BMRI sama pakai candle simalakama juga, tapi si BMRI dibuang sama asing 1,4 triliun dan bandar lokal pun sama ngebuang 893.000 lot. BK masuk teman-teman ya. Foreign walaupun ada pembuangan foreign tapi BK masuk. Cenderung sih ini yang ngebuang malahan foreign KW teman-teman ya. Foreign KW yang ngejual teman-teman. Sama karena simalakama juga ini target kenaikannya, penurunannya sudah dilalui. Nah, tinggal kita pindahkan hampir sama teman-teman nih.
sebenarnya sudah mencapai targetnya, tapi biarin aja teman-teman, nikmatin aja nanti kenaikan sementaranya apabila dia tidak bisa tembus ke angka 5.000 ataupun ke angka 5.400-nya. Kenapa? Karena untuk menutup gap yang sangat lebar. Gap itu sangat lebar pasti ketutup berdasarkan kemarin juga gap down ya. IBBMR ini ketutup juga teman-teman ya. Dia pakai candlestick Malakama, hati-hati masih ada penurunan di angka 4.444-nya teman-teman ya. Apalagi sekarang BMRI dibuang 1,4 triliun sama asing. Padahal kemarin sudah optimis teman-teman, udah hijau gitu ya. Ternyata pingin seperti itu ya udah teman-teman. Salah satu permainan mereka teman-teman ya. Oke, BBCA kita cek BBCA. BBCA juga sama pakai candlestick Malakama, semua target penurunannya dilewati dengan baik teman-teman ya. Bagus berarti teman-teman ya ini. Artinya semua PR-nya sudah dilewati, targetnya nanti ke angka 58.500. Dia juga meninggalkan jejak penurunan yang sangat lebar. Secara EMA masih menuju ke bawah dan sekarang 874 miliar. Si Poren keluar, RX, JPBB, BK tetap masuk teman-teman. Berarti di 4 bank ini ternyata BK masuk semua teman-teman ya. Jadi ini strategi BK teman-teman, dia ngampung walaupun sedikit-sedikit tapi nampung pergerakan dari pembukaan daripada RX, terus Poren lokal, Poren yang nyaru sebagai lokal yang nyaru sebagai Poren teman-teman, mereka yang dibuang tapi si BK sudah mulai masuk pertanda baik. YU juga sudah lumayan teman-teman. Jadi nanti manfaatin aja, ini target penurunan sudah dilewati teman-teman ya. Nah ini adalah candlestick Malakama, maka saya akan bikin garis juga. Suatu saat dia akan ke sini kembali teman-teman ya. Manfaatin nanti kalau ada kenaikan sementara bisa ke level 8 berapa nih? Di angka 8.300 teman-teman di sini ya. Nah ini kenaikan sementaranya. Oke, teman-teman dia meninggalkan gap yang sangat luar. Setiap gap harus ketutup baik gap down ataupun gap up teman-teman ya. Masih ada area penurunan yang angka 7 ribuan teman-teman untuk si BBCA ini. Lanjut teman-teman, kalau tapi secara EMA teman-teman masih merujuk ke bawah. Teman-teman yang suka dengan teknikal ya cenderung belum masuk. Begitupun harusnya yang Poren Pro harus sudah keluar teman-teman ya, harus keluar dengan legowo ya, tidak terlalu. Kalau kemarin ngambil teman-teman di tanggal 24 mungkin ya masih ada untungnya, tapi kalau teman-teman mungkin pada jenuh aja nanti si Porennya ngambil lagi, karena kalau kita ngikutin Poren juga kita tahunya hanya setelah transaksi terjadi teman-teman. Ini terjadi RX teman-teman, ini yang ngebuang semuanya RX teman-teman ya. Strategi si RX adalah begini teman-teman ya, luar biasa, tapi si BK memanfaatkan untuk masuk teman-teman ya. Lanjut ke Goto teman-teman sekarang ya, Goto. Nah, Goto malahan diambil sama Poren 35,8 miliar. Keren ya Poren yang ambil ya. Terjadi BK lagi sama YU teman-teman. Tuh BB juga cenderung terus ngambil. Saya ingin penasaran di domestiknya nih, BB ngambil nggak? BB keluar tapi sedikit teman-teman ya. Teman-teman kita yang mahal yang banyak ngambil. Di sini si bandar lokalnya keluar, sama biarin aja. Sorry teman-teman di sini ya. Sorry, maaf nggak kelihatan di sini nih. Kali di sini teman-teman. Perhatikan teman-teman, garis yang saya gariskan di angka 74-nya terlewati dengan baik. Manfaatin teman-teman ini sedikit lagi nih, ada di angka 68 teman-teman ya. 68 titik penurunannya. Tapi secara MA sebenarnya lagi sedikit digejlogin dikit ya. Tapi masih menuju ke atas kok teman-teman. Target penurunan semuanya sudah dilewati dengan baik teman-teman. Kenapa? Karena langsung semuanya open. Ini apa namanya open bawah teman-teman. Jadi dia pakai candlestick Malakama semuanya ya, yang terhubung pakai candlestick Malakama semua teman-teman. Sudah dipastikan di sini adalah target kenaikan di angka 82. Nah, manfaatin itu teman-teman ya. Dari 71 ke 82 lumayan teman-teman ya. Oke, jadi sementara ini walaupun Goto mengalami penurunan yang lumayan teman-teman ya, tetapi Poren ngambil teman-teman ya. Tapi bandar lokal keluar, biarin aja kalau bandar lokal keluar teman-teman ya. Sengaja mungkin pengen ngambil di harga bawah lagi, maka kemarin ditekan teman-teman ya, biar tidak naik, tekan aja langsung gitu kan. Di sini ada si AK, si KJS, BK lagi teman-teman, pelaku untuk pengambilannya. Kita lihat domestiknya sudah XL teman-teman sudah pada mulai masuk. Si bandar lokal juga jualannya juga, kalau bandar lokal kan kemarin saya bilang kan dua ngambil sudah lama teman-teman ya. Dia mau jual di harga berapapun selagi dia tidak turun ke angka 50 lagi cenderung masih untung. Bahkan di angka 50 pun mereka masih untung teman-teman ya.
untuk si Goto ini bandar-bandarnya teman-teman. Oke, untuk foreign seperti itu teman-teman ya, bagus ya. Si BB juga sudah ngambil tapi sedikit banget ya. Ini cenderung si BK sudah ngambil. Jadi di antara 4 bank ini ternyata plus Goto, BK sudah ngambil kembali teman-teman ya. Ini open gap bawah ya sudah dipastikan dia akan ke angka 82 teman, ke angka 82 lagi paling sedikitnya ke situ untuk menutup gap yang sangat lebar ini. Pasti ketutup teman. Kalau dia turun lagi biarin aja. Ada di level di angka 68 bahkan saja pun masih ada di angka 59 teman-teman. Tapi secara MA 200 masih posisi uptrend, tenang aja teman-teman, yang kayak gejolak-gejolak seperti biasa aja. Ketakutan lah teman-teman yang membuat ini lagi perang psikologis teman-teman antara bandar lokal dan bandar foreign ya. Ini penurunan sekitar berapa persen? 20%-an ya. Sedikit lagi terlewati, maka biarin aja seperti itu teman-teman ya. Lanjut, ada ISAT katanya sudah turun di angka 1.300 teman-teman. Kita lihat ISAT. ISAT sudah melewati 1.300-nya. Nih kita hapus dulu ya target penurunannya. Masih posisi downtrend, teman-teman biarin aja ya. Biarkan aja dia meninggalkan gap kenaikannya di sini ya. Sama semuanya teman-teman ya. Masih ada target penurunan apakah di mana, kita cek di sini teman-teman di ISAT ya. Harusnya situ mentok teman-teman, harusnya di situ mentok. Tapi ternyata dia sesuai keinginannya, biarin aja. Ini sudah murah teman-teman, sudah keluar daripada harga tengahnya. Kita cek di area sini teman-teman ya, di area tahun 2020 teman-teman ya. Kita cek nah ini teman-teman perhatikan ya, ini bandar foreign cenderung ngambil banyak, pembuangan juga sedikit, jadi dia open gap juga. Mungkin nikmatin aja kalian sementaranya bisa angka 1.400-an lagi teman-teman ya. Kita cek untuk area penurunannya di mana. Karena dia sudah melakukan stock split, teman haruslah wajar lah kalau dia harus turunin teman-teman ya. Ini harga sekarang di sini ya. Kita cek di area sini. Ada nggak area penurunannya? Wis keren teman-teman di sini. Si ISAT. Kenaikannya keren ya kemarin ya, waktu tahun berapa? Tahun 2020 ya. Tahun Desember. Nah ketahuan teman-teman nih. Ada target penurunan di level ini teman-teman nih. Di angka 825, tapi yang terdekatnya ada di sini teman-teman. Di angka 1128. Udah ketemu sebelum ya. Masih juga sedikit lagi nih. Nanti kita cek ke depannya 124. Terus di angka si ekor hijau di angka 987. Mudah-mudahan sih ditahan di arah sinilah teman-teman, yang sini ya. 1128 ya, mudah-mudahan tidak jauh dari situlah. Harus digedein dulu teman-teman. Kalau nggak digedein nggak pas. Nih kan, nggak pas kan. Juga nggak pas. Juga nggak pas. Oke, di bawahnya sekalian di bawahnya deh. Ada gap kecil teman-teman nih. Nggak jadi masalah, teman-teman, ke bawahin aja, nggak jadi masalah gitu kan. Oke teman-teman, kita kembali ke depan. Tunggu sebentar buat kalau ke depan. Nah dikit lagi teman-teman ya, untuk penurunannya di angka 1124 sama di angka 1138. Mudah-mudahan tidak jatuh ke angka di bawah 1000 ya. Ini kalau 1000 di mana nih? Di bawah 1000. Di sini ya. Pantongnya di angka 500 ini ya. Harga murah di angka 500. Kalau sekali sih masih sudah murah, tinggal tunggu aja teman-teman ya. Teman-teman tunggu aja nih, MA10 masih belum mau MA10 itu di bawah candle lagi menuju ke atas. Ada kemarin MA10 di atas candle, MA10 di bawah candle tapi itu masih menuju ke bawah. Ini hati-hati juga, masih ada di area 1200, di angka 1100 sama di angka 979. Mudah-mudahan sih ditahan di angka sini ya, 1139. Mudah-mudahan ditahan di angka di atas 1000 lah teman-teman, mudah-mudahan ya. Karena si bandar foreign cenderung akumulasi. Biasanya si bandar ini kayaknya si bandar lokal belum puas jualan teman-teman ya. Wajar lah saya bilang kalau mereka jualan, wajar. Kenapa? Untungnya sudah punya, terus modalnya sudah dapat, yang ngebuang sisanya artinya untung teman-teman ya. Yang namanya pedagang seperti itu teman-teman ya. Lanjut ada DOH teman-teman ya. Ada DOH. DOH target penurunannya sudah dilewati, kita hapus teman-teman ya. Masih posisi dalam target penurunan, hati-hati ini ada MA 200-nya.
Mudah-mudahan ditahan di MA 200 teman-teman ya, karena si bandar lokal juga sudah mulai akumulasi kembali ya. Bahkan kejatuhan kemarin tanggal 8 juga si bandar lokal itu akumulasi. Nah, ada FS 1,5 miliar. Nah, mudah-mudahan besok hari ini ya. Ini target kenaikan pasti di sinilah teman-teman, di angka di gapnya yang sangat lebar sekali. Terus di angka 9. Kalau sekarang posisinya lagi posisi downtrend, mudah-mudahan tadi ditahan di MA 200. Kalau dia jebol MA 200 berarti dia sudah mulai downtrend kembali, bisa ke angka 54 50 ya. Nah, teman-teman kalau sudah di angka 50 54 lagi, manfaatin untuk kenaikan 1 tik sampai 2 tik, itu kan lumayan sekitar 2 sampai 4% teman-teman ya. Ambil di 3% lumayan. Suka tektokan soalnya teman Sido ini. Bukan tektokan yang angka 50 51, contohnya di 51 52 53 tuh kadang-kadang seperti itu. Nah, dia suka ada tukar-tukaran barang teman-teman ya, itu berarti bandarnya masih ada. Ini sementara ini walaupun ada penurunan, saya bandar lokal cenderung akumulasi. Tenang aja teman-teman. Kalau pengen ngambil lagi ataupun teman-teman mau average, tunggu aja MA 10-nya di bawah candle. Ini kan posisinya sekarang lagi tragedi teman-teman ya, jadi biarin aja. Kenaikan sementara bisa ke angka 84 teman-teman, karena untuk menutup gapnya. Ini gapnya sangat lebar teman-teman ya. Tapi gap yang sini sudah ketutup dengan baik ya. Artinya si PR gap ini sudah tertutup dengan baik. Lanjut ada MMIX ya. MMIX. MMIX. Iya. Ini target tadi juga meninggalkan jejak kenaikan juga teman-teman ya. Hampir semuanya meninggalkan jejak kenaikan teman-teman ya. Nah, ini ada di angka 80 untuk target penurunannya. Sekarang jangan ngambil dulu teman-teman, secara MA jangan ngambil dulu teman-teman. Kenapa? MA 10 masih menuju ke bawah, MA 20 pun sudah demikian. Biarin aja. Si MMX ini ada target penurunan di angka 79, di angka 74, bahkan ke angka 50 pun masih ada. Perhatikan untuk bandar lokalnya sudah mulai ngambil. Nah, kita mungkin ada kenaikan sementara bisa ke level 96 ataupun di bawah angka 102, karena si bandar lokal sudah akumulasi. Si foreign pun sudah akumulasi sejak tanggal 13 Maret. Tinggal tunggu aja MA 10 di bawah candlenya teman-teman, dan lagi menuju ke atas. Nah, secara pungutan sudah mulai baik teman-teman untuk bandar lokal ataupun foreign untuk si MMX seperti itu. Ada Antam, kita lihat Antam. Wis, keren teman-teman ya si Antam ya, meninggalkan jejak gap yang sangat lebar sekali. Ini target baru sudah dilewati. Satu lagi di angka 1379 untuk si ekor hijaunya. Nah, target banyak belum diupdate lama teman-teman ya. Ini target-targetnya sudah mulai dilewati nih. Satu nih teman-teman, target kenaikan gap ya. Ini juga sama nih, target kenaikannya sudah dilewati teman-teman ya. Nah, ini berarti di sini kalau si kepala kembar dua-duanya nih, kepala kembar apa bukan ya? Kepala kembar teman-teman. Berarti langsung ke sini targetnya teman-teman di angka 1697. Tapi teman-teman nanti target kenaikan sementara bisa ke level 1600. Tunggu aja teman-teman ya. Dikit-dikit lagi nih kata harga permohonan ke angka 1378. Apabila dia jadi bawah 1378, dipastikan dia akan ke 1300 lagi. Manfaatin teman, kalau ada gap seperti manfaatin aja, tinggal tunggu aja untuk pengambilan nilai, karena si bandar lokal ataupun foreign cenderung masih ngambil banyak teman-teman nih. Ya. Ini permainan mereka teman, ini permainan mereka. Mereka seperti yang ngambil di atas terus sekarang ke bawahin gitu kan. Dia akan ngambil lagi yang berarti average-nya akan lebih murah lagi. Itulah permainan mereka teman-teman ya. Walaupun mereka jualan di area sini, tapi pengambilan mereka itu bukan dari satu titik aja gitu kan, bukan dari satu harga aja. Mereka suka pakai bandar pakai broker yang sama tapi akunnya berbeda lah, seperti itu teman-teman bandar. Oke teman-teman, untuk Antam posisi downtrend sama teman-teman ya. Gap yang sangat lebar pasti ketutup, teman-teman, pasti ketutup. Ada area penurunan di angka 1379, walaupun sekarang barang lokal dan cenderung ngejual, tapi biarin aja teman-teman ya. Karena mereka pungut pun masih posisi banyak teman-teman ya. Pungutan baik barang lokal ataupun cenderung banyak. Nah teman-teman seperti itu. Lanjut ada Apia teman-teman ya. Ini target penurunan sudah dilewati juga teman-teman ya. Dia pakai candle si bullish juga sama, ini target penurunan, padahal target penurunannya sudah dilewati dengan shadow, padahal kesini naik gitu langsung ya. Tapi ingat teman-teman, Avia ini adalah emiten yang dibuang sama bandar foreign. Nah, foreign itu terus ngambil, kemarin terakhir aja masih ngambil ya. Maaf, terakhir tanggal 8 itu masih ngambil, perhatikan ya. Nah, sudah mulai ngambil, artinya penurunan ini ya sudah pasti kesinilah teman-teman ya. Ini gap juga secara pengurutan baik-baik aja teman-teman, ini hanya tragedi aja gitu kan. Tragedi seperti ini ya cenderung kalau ya saham-saham berfundamental baik ya
cenderung seperti ini, aksi aja teman-teman. Sesungguhnya itu si Poren itu masih posisi ngambil kok teman-teman ya. Untuk domestik FSKZ LG ngambil, NXXC mungkin ya panik teman-teman. Kalau mereka panik, teman-teman kita panik, akhirnya dimanfaatin sama si Bandar Poren untuk nahan sebelah kirinya, ya pada dilempar ke situ, ya udah. Terjadilah kenaikan tadi ada candle bullish, dan suatu saat juga akan ke angka 400 lagi kok teman-teman. Tenang aja, malah saya cenderung pengennya ke bawah lagi teman-teman untuk menutup PR-nya. Kenapa? Biarkan menutup PR-nya dulu, nanti kalau PR sudah dikerjakan dia akan mengerjakan tugas yang lain gitu kan. Tugas yang lainnya apa? Kenaikan. Secara MA juga masih menuju ke atas, MA 200-nya cuma MA 20 aja. Tenang aja teman-teman untuk si APIA ini ya, masih posisi bagus lah. Dari pungutan juga baik bandar lokal ataupun poren cenderung baik teman-teman. Mereka terus ngambil kok. Ini tenang aja teman-teman untuk si APIA ini ya. Oke teman-teman, APIA itu posisi murah apa mahal sih teman-teman? Kalau di seri sini kita lihat. Udah kita cek 3 tahunan deh. Udah belum terlalu murah sih teman-teman ya. Cuman lumayan lah teman-teman, sudah mulai istilahnya sudah mulai dia itu bikin step ya, maka dia harus bikin step teman-teman di sini ya. Nah, ini harus kemarin kan saya bilang bikin step di sini nih. Kan ternyata karena ada tragedi hari ini ya. Ya biarin aja teman-teman, ini karena panik aja teman-teman. Karena panik aja kan sebelum-sebelumnya diberitakan tuh ya, istilahnya bumbu-bumbunya, kecap-kecapnya, bahkan yang terjadi padahal untuk saham APIA terutama ya masih dalam pungutan, masih dalam range apa namanya strategi si Poren untuk ambil barang secara sedikit. Dan ini dengan adanya seperti ini juga menandakan dia sudah mau bikin step teman-teman. Kepada step sini gagal, berarti yang sekarang aja. Tunggu aja sampai bikin step kembali, dia akan menjadikan step kedua, artinya mau uptrend teman-teman ya. Tinggal tunggu stepnya, nanti bisa melewati angka 431 ataupun di angka sini teman-teman, di angka 420 cenderung baiklah teman-teman untuk si APIA ini. Oke teman-teman, untuk APIA cenderung baik untuk pungutannya, cuma secara TA aja yang kurang baik teman-teman. Yang penting kita kalau teman-teman pengikut Poren ya sebenarnya udah masuk dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 18 gitu ya. Walaupun bahkan si bandar lokal pun terus ngambil teman-teman untuk si APIA ini. Walaupun ini belum terlalu murah banget teman-teman ya. Masih cenderung hanya keluar daripada harga tengahnya. Ya, cenderung sih kalau si APIA ini baik lah teman-teman ya. Walaupun downtrend tapi sudah mulai ada tekanan untuk atas. Tinggal bikin stepnya aja teman-teman. APIA ini tinggal bikin stepnya aja. Oke teman-teman, lanjut emiten berikutnya. Ada Rales teman-teman ya. Rales. Ramayana, ini Ramayana gimana kemarin nih penjualannya? Ramadan sama juga teman-teman, dia kena juga teman-teman, sudah dipastikan dia akan ke sini juga sama teman-teman ya. Si kepala merahnya langsung ya 355-nya. Kalau sekarang lagi posisi ini Ramayana tidak punya tahanan sebelah kirinya teman-teman. Ini cenderung emiten-emiten yang berfundamental baik teman-teman ya, cenderung diturunkan semuanya teman-teman ya. Manfaatin ya teman-teman. Ini si Ramayana itu dari 3 tahun aja posisi downtrend. Bahkan saya tidak punya tahanan teman-teman, tahanan untuk rata penurunannya, jadi tinggal ngikutin aja. Nanti ini 10 tahunan sedikit lagi menyentuh harga murah di angka 263 ya. Ini sedikit posisi murah teman-teman untuk si Rales ini, posisi murah. Pungutan cuman ya pungutan dari bandar lokal dan Poren cenderung dia masih belum stabil ya. Kemarin si bandar Poren ngambil kita sekarang keluar, biarin aja. Secara TA pun sebenarnya masih posisi downtrend teman-teman ya, karena sudah melewati area 340-nya. Tapi sekarang ini kan karena kejatuhan tragedi teman-teman, biarin aja. Nanti juga akan kesini lagi ke angka 348. Mudah-mudahan dibuka di angka 332 ya. Di posisi bandar lokal cenderung membuang dan bandar Poren pun cenderung membuang 1,6 miliar. Dan sekarang posisinya murah, tunggu sampai MA sebelum dibuka lagi, bisa menuju ke atas kembali teman-teman. Dia harus bisa melewati angka 377 teman-teman sini, 378 baru kelihatan akan uptrend. Kenapa? Dia sudah melewati bukit yang agak lumayan tingginya dan harus ada koreksi untuk bikin step teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja untuk sementara ini. Mohon maaf saya uploadnya telat teman-teman ya. Salam teruntuk di rumah dan ciao.